Ketika kita mendengar kata politik, apa yang terlintas di benak kita? Kekuasaan, intrik, atau korupsi? Tapi, tahukah kamu, dalam Islam, politik punya dimensi yang sangat berbeda. Politik bukan sekedar berebut kekuasaan, melainkan amanah besar yang harus dijalankan dengan etika dan tanggung jawab. Inilah yang disebut etika politik dalam Islam. Pertama, akhlak seorang pemimpin. Dalam Islam, pemimpin itu bukan siapa yang paling kuat atau paling vokal, tapi siapa yang adil, jujur, dan amanah. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." Contohnya, Umar bin Khattab, salah satu pemimpin Islam paling disegani. Hidupnya sederhana, anti korupsi, dan tegas menegakkan keadilan, even terhadap keluarganya sendiri. Etika seperti ini adalah tamparan keras untuk politik modern yang sering kali dikotori oleh kepentingan pribadi dan korupsi. Islam ingin politik dijalankan oleh pemimpin berakhlak, bukan berakal-akalan. Kedua, musyawarah. Islam mendorong pengambilan keputusan bersama, bukan semena-mena. Tradisi ini masih hidup di masyarakat kita. Contohnya, ormas-ormas seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan ormas-ormas Islam lainnya yang menjadikan musyawarah sebagai dasar setiap langkah organisasi. Al-Quran dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38 menyebutkan ciri orang yang beriman adalah urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Tetapi hari ini kita menghadapi tantangan serius, polarisasi politik. Musyawarah yang seharusnya mendamaikan sering tergeser oleh perpecahan karena perbedaan pilihan politik atau identitas. Islam mengingatkan berbeda-beda boleh, tapi keputusan harus untuk maslahat bersama. Ketiga, tanggung jawab pemimpin. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari, "Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Jadi dalam Islam, jabatan itu bukan kehormatan, tetapi beban amanah. Pemimpin bertanggung jawab kepada rakyat, dan yang lebih penting, kepada Allah. Apa artinya ini dalam praktik? Artinya, setiap kebijakan publik harus adil, berpihak pada rakyat kecil, dan menjunjung tinggi kesejahteraan. Contohnya, banyak negara muslim yang menerapkan kebijakan inklusif yang mengakomodasi semua golongan, baik muslim maupun non-muslim. Kemudian, bagaimana dengan Indonesia? Etika politik Islam sangat relevan. Kita punya sistem demokrasi, ormas Islam yang banyak, dan masyarakat yang religius. Tapi tantangannya juga besar. Di antaranya, korupsi masih merajalela, politik identitas seringkali dipakai untuk memecah belah, dan banyak anak muda yang apatis terhadap politik. Padahal, Islam justru mendorong kita untuk peduli, aktif, dan menjadi agen perubahan. Bukan sekedar protes, tapi terlibat dengan akhlak dan tanggung jawab. Etika politik dalam Islam adalah kombinasi antara akhlak, tanggung jawab, dan keadilan. Ia menuntun agar kekuasaan tidak dijadikan alat penindasan, tapi sarana melayani umat dan membangun peradaban. Jadi, kalau kamu bermimpi jadi pemimpin, aktivis, atau pembuat perubahan, ingat, dalam Islam, politik adalah ibadah bila dijalankan dengan etika. Politik bukan soal siapa yang menang, tapi siapa yang bertanggung jawab.